Al-Jailani. Betul kan? Ya, betul. Wan Naqsyabandiyah. Bahauddin An-Naqsyabandi. Al-Imam An-Naqsyabandi. Kemudian ada berapa mursyid-mursyid yang berikutnya sudah mensatukan Thariqah Al-Qadiriyah Wan wan Naqsyabandiyah. Kebetulan Thariqah dimanapun, Thariqah apapun nggak pernah beda sehingga kita perlu disatukan. Betul nggak? Thariqah yang perlu sesuatu yang perlu disatukan, sesuatu yang beda-beda. Kalau sesama nggak perlu disatukan karena sudah Sama. karena sudah satu. Betul apa enggak? Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dari awal sudah satu. Sebetulnya begitu. Dari awal, kenapa sudah satu? Kemungkinannya sudah beda nama orang, tapi isinya sama. Karena roh-roh tarikah tersebut bukan nama orang-orang yang menjalani tarikah tersebut, tapi roh-roh tarikah tersebut isinya, isi yang ada dalam tarikah tersebut. Kita lihat asal usul tarikah tersebut itu dari mana? Ayo kita lihat asal usulnya. Antum di sini ikut tarikah, yang ikut tarikah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Yang ikut tarikah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah udah berapa tahun sekarang? Ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang masih beda-beda. Ada bertahun-tahunan, ya kan? Selamanya antum ikut tarikah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, apa yang antum telah mengalami, telah merasakan dalam tarikah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, dan juga begitu yang ikut tarikah Syadziliyah. Yang ikut tarikah Syadziliyah, apa yang kalian telah merasakan selamanya antum ikut tarikah Syadziliyah? Antum mengalami apa dalam tarikah tersebut? Maupun orang yang ikut tarikah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, atau ikut tarikah Qadiriyah saja, atau ikut tarikah Naqsyabandiyah saja, atau ikut tarikah At-Tijaniyah, atau ikut tarikah Al-Jailaniyah, apa yang antum telah mengalami, telah merasakan dalam ikut tarikah tersebut? Anda ingin dengar dari kalian sebagai kalian ikut tarikah. Ayo, mohon dijawab. Ayo, apa yang kalian telah rasakan, telah mengalami dalam tarikah yang kalian telah dijalani? Kenikmatan zikir, Ayo. Kenikmatan dalam zikir. Apa ya? Kenikmatan. Waktu kita zikir. Ketenangan. Kenikmatan zikir. Baik, tadi katakan kenikmatan zikir. Dan belajar untuk istiqomah itu, Beb. Kalau nggak bayat, kayaknya untuk istiqomah berat. Ini kenikmatan zikir, ketenangan, istiqamah, terus Qanaah. qanaah. Allahumma sholli ala. Apapun yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kita terima saja ya. Tidak kita berlebih-lebih ya. Ajib. Al-qanaah. Apalagi yang kita telah mengalami? Keberkahan hidup, masya Allah. Allahumma sholli wa barik alaih. Allahumma sholli alaihi. Ayo, apalagi yang kita telah mengalami selamanya kita menjalani tarikah tersebut, para saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ya kan? Ini semua yang kita telah mengalami sebatas cabang. Sebatas cabang itu apa lagi? Mempelajari hati untuk ikhlas, Beb, dalam beribadah. Ruh. Ya. Pak Yai. Mohon maaf Pak Yai. Ya. Ruh tarikah terdasar dengan cinta Allah, cinta Rasulullah. Itulah roh-roh tarikah tersebut. Mahabbah kepada Allah dan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mahabbah kita kepada Allah dan mahabbah kita kepada Rasulullah menjadikan itu mahabbah untuk alam semesta ini. Karena alam semesta ini adalah af'alullah. Betul apa enggak? Betul. Semua yang ada dalam alam semesta ini adalah af'alullah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Maka kalau kita
sudah mengalami roh tarekat tersebut, yaitu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, kita pasti cinta kepada semuanya. Kita cinta kepada alam semesta ini dengan seisi-isinya. Karena alam semesta seisi-isinya ada dalam alam semesta ini adalah af'alullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian agama kita adalah 3 aktor di situ. Kutub yang pertama adalah kutubul Islam. Kutub yang kedua adalah kutubul iman. Kutub yang ketiga adalah kutubul al-ihsan. Itu kan? Kutubul al-ihsan. Islam itu ada akidah, ada syariah. Dalam kutub yang pertama apa? Ada akidah. Akidah dalam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bagian akidah. Itu apa? Bagian akidah dalam kutub. Dalam kutub yang pertama di agama kita, yaitu agama Islam. Kutub yang pertama di agama kita, agama Islam, adalah akidah. Aqidatul tauhid. Apa yang kita harus memahami dalam akidah tauhid ini dalam agama Islam? Yang pertama yang kita harus memahami dalam akidah agama Islam, sifatullah yang wajib, sifatullah yang jaiz, dan sifatullah yang mustahil. Kemudian kita harus mengetahui juga para anbiyaullah dan para sifat-sifat anbiyaullah dan mu'jizat para anbiyaullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga harus mengetahui dalam akidah agama Islam as-sam'iyat, ma yusamma bis-sam'iyat. Apa itu as-sam'iyat? Alamul ghaibi, alimul ghaib. Kita harus mengetahui ada akhirat, ada neraka, ada surga, ada barzakh. Itu semuanya dalam apa? Alam ghaib. Alam ghaib. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Maka iman dengan ghaib, iman dengan ghaib itu salah satu syarat dalam iman kita. Apakah ada seorang mukmin mengatakan, aku tidak percaya dengan neraka, aku tidak percaya dengan surga, aku tidak percaya dengan yaumul mahsyar, aku tidak percaya dengan hari kiamat, aku tidak percaya dengan an-nafkhatul ula. Orang yang mengatakan seperti itu masih belum beriman. Masih belum beriman. Maka kutub yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu at-tauhid. Keterangan at-tauhid yaitu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Anbiyaullah, sifat anbiyaullah, mu'jizat anbiyaullah. Kemudian as-sam'iyat, alamul ghaibi, maka surga, neraka, yaumul mahsyar, yaumul qiyamah, alamul barzakh, wa kullu ma wal akhirah. Al-akhirah terutama yang melengkapi semuanya. Harus kita percaya dengan al-akhirah. Kemudian setelah kita selesai tingkatan yang pertama dalam kutub yang pertama, yaitu kutubul Islam. Kutubul Islam, tingkatan yang pertama dalam kutubul Islam yaitu at-tauhid. Kita berikut langsung dari at-tauhid kita masuk syariah. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis ba'da syahadatain, yaitu at-tauhid, iqamatus shalah. Kalau kita iqamatus shalah sudah masuk mana? Sudah masuk syariat. Wa ita'u wa saumu wa hajju, itu syariah. Berarti harus kita mendahulukan akidatul tauhid, sifat wajib, jaiz, mustahil, nabi, sifatnya, mukjizatnya, yaumul akhiratnya, kemudian salat, puasa, zakat, haji. Kita harus mengetahui dulu kutub yang pertama ini. Ini kutub yang pertama harus kita dipelajari semuanya. Ketika kita sudah selesai belajar kutub yang pertama, yaitu kutubul Islam, dengan tingkatan-tingkatannya semuanya, tingkatan terutama tingkatan akidah, tingkatan yang berikutnya tingkatan syariah, mulai dengan ibadat, kemudian muamalat, kemudian adat. Kita menuju ke
tingkatannya yang keduanya, yaitu al-iman. Apa itu al-iman? Apa itu kutubul iman? I'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. I'tiqadun bil qalbi, yakin dengan hati, wa iqrarun bil lisan, ucap dengan lidahnya apa yang kita telah diyakini, dipercaya dalam hati kita. Wa amalun bil arkan, dan juga kita menjalani rukun-rukun iman. Apa itu rukun iman? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairin wa syarrin. Ini kutub yang kedua dalam agama kita, ikhwani rahimakumullah. Kita menjalani kutub yang pertama, yaitu kutubul Islam, dengan tingkatan semuanya, tingkatan akidah. Saya sudah kasih keterangan dalam tingkatan akidah. Berikutnya juga tingkatan syariah. Berikutnya juga kutub yang kedua, yaitu kutubul iman. Kita percaya dengan wahdaniyatullahi, iman dengan wahdaniyatullah, dan juga malaikatullah, dan kitab-kitabullah, dan juga anbiya-anbiya'ullah, dan juga al-qadari bil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Ketika kita sudah menjalani kutub yang pertama dengan seisinya, dan juga menjalani kutub yang kedua dengan seisinya, baru kita naik ke kutub yang ketiga, yaitu kutub apa? Al-ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah tugas tarekat tersebut. Inilah tugas tarekat tersebut, saudara-saudara yang dirahmati. Tariqah Naqsyabandiyah, tariqah Jailaniyah, tariqah Qadiriyah, tariqah apa lagi? Syadiliyah, ya. Tugas tariqah tersebut ini al-ihsan. Yang memegang al-ihsan ini adalah tariqah. Maka tugas mursyid tariqah yang pertama, mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berarti yang murid-murid tariqah tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kayak mereka memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah, melihat Allah di mana-mana. Seandainya kalau mereka enggak lihat Allah Subhanahu wa taala, mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, yang sekuat-kuatnya Allah Subhanahu wa taala selalu memandang mereka. Kita lihat bagaimana kita mandang Allah, coba. Bagaimana kita mandang Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini. Saya bawa contoh. Kan antum tahu, kalau ada seseorang punya anak, tidak boleh menisbatkan anak-anak tersebut kepada yang bukan orang tuanya. Betul apa enggak? Apakah boleh kita menisbatkan anak-anak tersebut kepada yang bukan orang tuanya? Campur nanti keturunan itu. Kita lihat bunga. Bunga indah enggak? Indah. Bunga. Indah apa enggak? Indah. Ketika kita lihat bunga indah, kita bilang apa? Bunga indah. Padahal keindahan itu bukan bunga. Keindahan itu indahan Allah. Betul Pak? Ya. Kenapa kita menisbatkan keindahan tersebut kepada bunganya? Padahal bunga nggak memiliki diri sendiri, apalagi keindahan yang ada dalam dirinya. Jadi Allah di situ. Ya kan? Ya. Jadilah al-mukawwin dalilun ilal mukawwan. Keindahannya milik Allah. Al-mukawwan itu sighatul maf'ul. Yakunu jembatan untuk kita untuk memandang madahirul al-jalan. Makanan enak, tadi kita sudah makan siang tadi. Masya Allah, makan baik. Semuanya enak baik. Kita bilang makanan enak. Padahal keenakan yang ada dalam makan tersebut bukan punya makanan tersebut. Keenakan yang ada dalam makanan tersebut adalah milik Allah. Milik pun juga milik Allah. Ya kan? Kita lihat seseorang
ganteng. Kita lihat, kita bilang orang itu ganteng, padahal ganteng-ganteng yang ada dalam diri orang-orang ganteng tersebut bukan milik orang ganteng tersebut. Ganteng-ganteng yang ada dalam diri orang-orang tersebut adalah milik Allah. Coba, yang ganteng siapa? Yang memiliki ganteng-ganteng tersebut atau yang tidak memiliki ganteng-ganteng tersebut? Yang ganteng, yang memiliki ganteng, bukan yang tidak dimiliki ganteng. Orang ganteng tidak memiliki ganteng. Orang ganteng, dia memiliki ganteng dia? Tidak. Iya. Tidak. Orang ganteng bukan orangnya. Ganteng dia bukan milik orang ganteng. Ganteng itu milik Allah. yang ciptakan ganteng, yang punya ganteng, yang memiliki ganteng. Itulah yang ganteng. Jangan, kenapa kalian menisbatkan ganteng kepada yang tidak punya ganteng, tapi tidak menisbatkan ganteng tersebut kepada yang punya ganteng? Allah. Itulah cara memandang Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Iya. Ahli tasawufnya begitu. Lihat apapun, lihat kumpul, lihat begini kan. Subhanallah, jadi ahli tasawuf, hawa nafsu udah hilang itu. Kenapa hawa nafsu hilang? Karena walaupun dia lihat perempuan cantik, dia yakin kecantikan yang ada dalam diri perempuan tersebut bukan milik dia. Milik Allah. Itu kecantikan yang ada dalam diri perempuan cantik itu milik Allah. Diri si perempuan tersebut, kecantikan yang ada dalam wajah perempuan tersebut bukan milik perempuan tersebut. Itu milik dua-duanya milik Allah. Jadi ahli tasawuf nafsunya nggak itu, nggak terganggu sama hawa nafsunya, karena mereka punya keyakinan semuanya adalah Allah. Bagaimana juga Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Apa yang mengatakan beliau? Beliau mengatakan di situ dalam jilid yang pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda apa? 'Inda wujudiz zalal. Ini apa maknanya? Data seseorang selalu berharap sama amal dia, selalu berharap sama Amal. kesalehan yang dia sedang dibuat. Berharap. Orang-orang yang selalu berharap dengan kesalehan yang dia sering dibuat, ketika dia kenal salah atau dosa, harapannya dia udah habis, terbatas. Karena ketika dia menjalani amal-amal saleh, dia punya harapan dengan amal saleh tersebut. Karena ketika dia menjalani amal-amal saleh tersebut, tidak menjalani amal-amal saleh tersebut karena Allah, tapi dia menjalani amal-amal saleh tersebut karena amal saleh. Allah. Jadi ketika dia dosa, putus asa dari karunia Allah. Kalau dia menjalani amal-amal saleh karena Allah, dia walaupun kenal dosa masih punya kesempatan taubat, masih ada rasa nyesel, masih ada rasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau menjalani sebuah amal kesalihannya, sebuah amal yang bagus, yang baik, yang bermanfaat, dia tidak menisbatkan amal saleh atau amal bagus itu kepada dirinya, tapi dia mengatakan aku menjalani amal-amal saleh tersebut karena adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Aku bisa salat, aku bisa zakat, aku bisa berbuat baik, aku bisa ucapnya baik, aku bisa baik-baik dengan siapapun. Bukan karena aku baik, karena Allah baik sama saya. Semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sedang berada dalam maqamul fana, pasti dalam tarekat-tarekat tersebut tahu apa itu maqamul fana. Tahu maqamul fana bukan? Al-fana fi hubbillah. Al-fana. Orang-orang yang berada dalam maqamul fana tidak pernah melihat diri apapun dan siapapun karena dia tahu segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak melihat diri
apapun dan siapapun, kalau dia membuat dosa, dia nggak putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia melihat dalam dosa-dosa dia tersebut itu adalah sebuah menarik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menariknya dia, ingin mensadarkannya dia. Rindu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rindu doa dari orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dengar munajat dari doa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendengar orang lagi minta maaf, lagi minta taubat, minta rahmat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia ujian salah, dosa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya dia bisa taubatnya, supaya dia bisa istighfar, supaya dia bisa munajat, supaya dia bisa mendapatkan kesungguh-sungguhannya dalam ibadah. Banyak orang kalau lagi ini, karena kenapa? Orang banyak kalau selalu dalam kebenarannya itu jatuhnya dalam al-ghurur nanti. Jatuhnya dalam apa? Dalam al-ghurur. Nanti ujung-ujungnya jatuhnya sombong. Aku nggak pernah dosa, aku nggak pernah salah, aku selalu jauh dari ini dari itu. Maka aku, masya Allah, aku hamba Allah yang sangat luar biasa. Aku hamba Allah yang sangat dekat sama Allah karena saya nggak pernah buat ini buat itu kan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala biar orang tidak mengatakan seperti ini, kullu bani Adam khata'. Tujuannya apa dari kata-kata tersebut? Untuk dia yang pertama, amalan saleh dia tidak membuat dia lalai. Yang pertama, tidak mengantar dia kesombongannya. Yang pertama, sombong. Kemudian dia juga selalu bertaubat, berdoa, beristighfar, bertadallul, bermunajat. Siapa tahu apa dosa-dosanya dia yang telah dia dibuat membuat dia hidup benar lagi. Kita lihat aja orang yang taubat setelah dosa lebih apa namanya? Khusyuk. Lebih khusyuk dalam ibadah daripada orang-orang apa yang menjalani ibadah tidak ya biasa-biasa tidak aja. apa yang biasa-biasa aja kan? Nggak dapat ujian, Nggak dapat ujian kan? Ya betul itu baik. Kan dosa itu punya hikmah juga. Kita lihat apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam ketika Adam buat dosa di surga. Iya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Adam, wahai Adam, apakah engkau punya keinginan? Apakah engkau punya keinginan aku menciptakan engkau di muka bumi ini, menjadikan engkau dan keturunan engkau sebuah makhluk yang ma'sum? Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam yang begini, apakah engkau punya keinginan aku menjadikan engkau dan turunan engkau sebagai makhluk-makhluk yang tidak sagap, tidak mampu, tidak kuat dosa seperti malaikat? Kata Adam, iya ya Allah. Iya ya Allah, kalau engkau menjadikan aku dan menjadikan keturunan aku sebagai makhluk-makhluk yang tidak mampu dosa, yang tidak kuat untuk membuat dosa di muka bumi ini, pasti aku nggak dosa. Maka wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa jawaban Allah kepada Adam? Wahai Adam, kalau aku menjadikan engkau dan menjadikan keturunan engkau sebagai makhluk-makhluk yang tidak mampu, yang tidak kuat buat dosa di muka bumi ini, siapa yang minta karunia aku? Siapa? Siapa yang bertobat kepada aku? Siapa yang minta tolong sama aku? Siapa? Itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa yang kita mungkin kadang-kadang suka dibuat ya. Itu hikmah. Mahabbah itu terjadi mahabbah, iya. cinta. Tujuan Allah dari dosa-dosa yang kita telah dibuat untuk kita apa? Minta karunia beliau, minta rahmatnya beliau. Ya kan? Seperti dosa ayah kita itu Adam. Ketika Adam sudah diturunkan ke bumi ini, dia langsung beristighfar, langsung bertaubat. Kalau dia terus di surga gimana? Gak bakal kan udah. Kan gak saged dosa, gak mampu dosa. Maka dosa ini ada hikmahnya, ikhwani rahimakumullah. Ya kan? Maka terus
Dosa itu akan membuat kita lebih khusyuk dalam ibadah kita. Kalau kita bersalawat satu hari cuma 10 kali, kita nambah lagi gara-gara dosa kita ya. Kalau kita malas tahajud, kita semangat untuk tahajud gara-gara kita banyak dosa juga. Karena kita ingin husnul khatimah. Kita ingin husnul khatimah, maka kita juga banyak dosa. Kebanyakan dosa kita buat itu apa? Semangat. Ayo beribadah, puasa Senin Kamis, ya kan? Ayyamul Bid juga. Itu semua yang buat kita semangat begitu gara-gara dosa-dosa kita ya rahimahullah. Maka orang yang berdosa itu jangan putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Dosa yang paling dosa adalah putus asa dari karunia Allah Subhanahu wa taala gara-gara engkau banyak dosa. Itu dosa yang paling dosa itu. Jangan putus asa dari rahmatullah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, isinya dalam tarekat tersebut ya begini, menjadikan kita an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu semua yang kita telah dikatakan kepada antum dalam ini. Dalam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dalam tema tidak melihat diri apapun, tidak melihat diri siapapun, karena kamu percaya, yakin, seyakin-yakin mungkin segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang juga yang berdoa, yang membuat kesalihan yang telah dia buat, bukan membuat dia apa? Bukan membuat dia udah cukup aku udah cukup, masya Allah. Ana udah salat, ana udah zakat, ana udah puasa. Ya udah. Ana udah bagus nih. Ana udah menjadikan hamba yang sangat dari Allah. Ya udah, alhamdulillah. Yang dosa ya Allah deh. Terbalik. Orang-orang yang berada dalam maqamul fana, semakin dia membuat kesalehan, semakin dia haus membuat saleh lagi. Orang-orang yang benar-benar sudah sampai berada dalam maqamul fana, kalau dia berdoa, Allah telah diterima doa dia bikin haus doa lagi. Juga begitu orang-orang yang berada dalam maqamul fana, dalam cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah diterima munajatnya dia. Kemudian terima Allah telah diterima munajat dia, betulkah? Terima. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia, terima munajatnya dia. Terima munajatnya itu tidak membuat dia malas munajat lagi. Tapi terima munajatnya dia membuat dia semangat, lebih haus munajat lagi, lebih semangat, lebih khusyuk dalam munajat lagi. Itulah orang yang sudah sampai maqamul fana, yaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka terdasar setuju tarekat tersebut, tarekat Syadziliyah, Naqsyabandiyah, An-Naqsyabandiyah wal Qadiriyah, Al-Qadiriyah wal Naqsyabandiyah, ya kan? Tarekat Siddiqiyah yang telah tadi, siapa yang lagi tadi tentang tarekat Siddiqiyah? Tarekat Siddiqiyah, tarekat Jilaniyah, Tijaniyah, tarekat Idrisiyah di Banten, ada satu tarekat Idrisiyah juga. Ya, itu apa? Semuanya harus terdasar dengan ini, dengan maqamul ihsan. Tapi begini ya, orang yang sudah mau menjalani maqamul ihsan ini, jangan lupa itu kutub-kutub yang pertama sama yang kedua ya. Itu harus dijalani dulu biar sampai ke situ. Lapas. Ya kebayang. Betul kan? Dia yang berharap menjalani an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ternyata kutub Islam masih belum jalan dengan baik-baik. Mustahil ya baik. Atau kutub iman masih belum jalan dengan baik, gimana? Ya kan bisa jadi. Kalau orang yang ingin menjalani maqamul ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang ingin menjalani ini atau memaksa diri untuk menjalani makam yang ketiga ini tanpa menjalani kutub yang pertama sama kutub yang kedua, itu hanya sebatas maaf ya, sebatas ngaku. Sebatas ngaku, itu yang membuat kita bahaya di muka bumi ini. Itu yang membuat kita bahaya. Maaf. Iya, siap.
Tentang hadis, maksud hadis ini bagaimana? Apa kayak? Jangan dengar barusan. Insyaallah kalau berdasarkan hadisnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu kayafa ala sayyid. Ini apa Allah atau bagaimana? Allah subhanahu. Masyaallah baik. Masyaallah baik. Jazakumullah khair. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya kan Pak ya? Wa man arafa rabbahu faqad arafa La yakhfa alaihi syai'un. La yakhfa. La yakhfa alaihi syai'un. Wa man arafa rabbahu fala yakhfa alaihi syai'un. Ini terdasar dengan firman Allah Subhanahu wa taala, awalan yatafakkaru fi anfusihim. Ya kan Pak? Kenapa kalian tidak berpikir dalam diri kita masing-masing? Kita menemukan banyak keajaiban, banyak keindahan Allah, banyak madahirul jalal dan madahirul jamal dalam diri kita saja. Coba tuh, ayo kita lihat madahirul jalal dalam diri kita. Kita bergerak, kita beroksigen, kita lihat, kita dengar, kita cium. Subhanallah ya. Semuanya apa? Semuanya free dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya apa? Free. Coba kalau kita hanya dengan kurang oksigen, bukan oksigen mati semua, enggak, putus semua. Hanya kurang oksigen saja. Insan. Masuk apa? Masuk ke rumah ICU, cium oksigen setengah jam di Jakarta, rumah sakit Ermina, 3 juta, 7 juta udah nikmat. Iya Pak ya. Padahal kita setiap titik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, bertahun-tahun cium oksigen gratis dari Allah. Ya kan? Gratis. Dan itu kalau kita tahu diri kita, pasti kita menemukan banyak keajaiban Allah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Arafa keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala telah dititipkan dalam diri kita masing-masing, pasti apa? Kita menemukan banyak keindahan Allah, keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Ada satu cerita ya. Ada seorang pernah minum 1 gelas air. Kena prostat. Gelas airnya nggak bisa keluar, Pak. Gelas air segini, dia biar keluar air itu di rumah sakit dia bayar segini, Pak. Bayar besar itu, Pak. Yang hanya mau keluarkan gelas airnya segini, dia bayar segini. Ya Allah. Kita kalau masuk kamar mandi mau maaf ya, lancar. Lancar kita. Kencing itu, ya kan? Al-hadad lancar. Ya kalau nggak bisa, ya bagaimana kotoran-kotoran itu bisa keluar dari diri kita bagaimana? Seperti orang itu mau hanya keluar hanya segelas air aja harus bayar juta-jutaan aja. Apalagi kita minum sehari berapa kali? 8 gelas lebih. Allahumma sholli alaihi. Ya kan? Menemukan keajaiban Allah dalam kebaikan. Wa man 'arafa rabbahu falam yakhfa 'alaihi syai'an. Barang siapa Yang mengerti dirinya sendiri, sudah mengerti Allah Subhanahu wa taala, sudah mengetahui keajaiban Allah Subhanahu wa taala kan? Wa man 'arafa rabbahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Ketika orang sudah mengenali keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam diri dia dan sudah mengetahui madahirul jalal dan madahirul jamal yang ada dalam dirinya dia sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan baik-baik. Ketika dia sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan baik-baik, setelah itu tidak ada yang tidak dia tahu. La yakhfa 'alaihi syai'an. Tidak ada yang dia tahu karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada dia cahaya. Yang bagaimana cahaya itu bisa menerangkan segala sesuatu yang tidak terang. Maka cahaya itu dia menjadikan menjadikan mursyid. Menjadikan mursyidnya dia dalam zahirun wa batin, menjadikan mursyid zahir dan mursyidun batin. Yang mursyid zahir dan mursyid batin. Maka tarik rahimakumullah, saya ngaji.
Mursyid tarekah tersebut adalah mursyid batin. Mursyid apa? Batin, para murid-muridnya, mursyid batin. Bukan mursyid jasad. Kenapa? Jasad sebagai makmum, batin kita imam. Kalau batin kita benar, jasad kita ikut jadi benar. Kalau batin kita tidak benar, jasad kita juga ikut tidak benar. Karena batin kita adalah imam, zahir kita adalah makmum. Maka sangat penting masalah tarekah itu. Masalah tarekah sangat penting. Masalah tarekah itu ada tarekah di agama Islam bukan dengan cara sembarangan. Ada tarekah tersebut di antara kita karena itu penting banget. Sangat penting. Karena tugasnya islahul batin qabla dhahir. Memperbaiki dalamnya sebelum memperbaiki zahirnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yughayyirullahu ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Subhanallah, tidak akan memperubah kebaikan kebenaran kecuali kalau memperubahkan diri dia sendiri kebenaran kebaikan. Dan juga subhanallah, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Wa man ya'mal shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Barang siapa yang menjalani sebuah kebaikan, sebuah kebenaran dalam hidupnya dia pasti mendapatkan banyak kebaikan dalam kebenaran di dunia dan di akhirat. Biar kita bisa menjalani kebenaran kebaikan tersebut, marilah kita membenarkan diri kita sendiri lebih dahulu sebelum kita membenarkan zahir kita. Ya, itulah kepentingan. Labudda harus ada tarekah. Seharusnya di itu halaman tarekahnya di sini. Tapi mohon maaf Pak, yang pernah berapa ya disampaikan, ya katanya gini ya. Ada tarekah sama tarekah yang lain, ada tarekah yang melemahkan tarekah yang lain. Ada tarekah yang menghina tarekah yang lain. Ya. Ada tarekah yang mengatakan, itu tarekah lebih bagus dari tarekah yang lain. Ayo, ikut tarekah ana. Jangan ikut tarekah yang lain. Itu ada begitu. Ayo di sini ada lebih bagus dari tarekah ana. Ayo ikut ana, ikut itu. Ya kan? Itu tasawuf betul? Bukan. Sombongan. Nggak bayangin. Iya. Itu bukan tarekah. Itu namanya partai. Partai Torekoh. Partai politik. Mohon maaf ya. Oknum. Hah? Oknum. Oknum ya baik. Ayo. Karena nggak punya jamaah nih bukan. Dia punya jamaah, dia melemahkan tarekah yang lain biar jamaah tarekah yang lain keluar dari tarekahnya dia ikut tarekah beliau gara-gara dia nggak punya jamaah. Allah. Apaan jamaah? Nanti kalau sudah jalan tarekah buat apa jamaah? Kalau ada yang mau ikut ente udah silakan. Kalau nggak ada, kenapa melemahkan tarekah yang lain? Itu bukan tasawuf. Itu bukan tarekah itu. Itu yang membuat kita ini betul mencontohkan tarekah ini sebuah hal-hal yang nggak begitu bagus, yang tidak begitu yang telah saya tadi disampaikan kepada penjelasan. Itu bukan tarekah. Ada orang yang mengatakan, apa syarat-syarat aku ikut tarekah? Yang penting itu muslim nggak? Ya udah, cinta sama Allah, suka mau ayo. Ini tarekah. Ini tugas tarekah yang seperti saya katakan kepada antum, ikhwani rahimakumullah. Tugas tarekah tersebut apa? Mengajak kita anta'budallaha ka'annaka tarahu. Salah. Apakah semua berhak kita ajak biar menjadikan hamba an ya'budallaha ka'annahu yarah apa enggak? Apakah semua berhak atau enggak? Berhak. Semua berhak enggak? Iya. Apakah semua berhak jadi beribadah kepada Allah ka'annahu yarah apa enggak? Iya. Semua berhak, semua hamba Allah. Semua hamba Allah Subhanahu wa taala punya hak untuk menjadikan apa? Hamba Allah Subhanahu wa taala ya'budullaha ka'annahu yarahu. Fa in lam yakun yarahu fa innahu yara. Semua berhak. Kenapa mereka merepotkan mereka yang ingin menjadikan hamba-hambanya seperti ini? Kenapa? Ente harus begini begitu. Dia begitu begini. Wah, dia udah capek sebelum masuk tarekah. Dia menemukan ketenangan hati. Dia ingin membersihkan hatinya. Dia ingin menjadikan hamba yang diterima oleh Allah. Dia menjadikan hamba yang bisa berada dalam maqamul fana.
dalam makam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kalau dia lagi kurang sehat, hatinya lagi kurang sehat, cintanya lagi kurang, belum melengkapi syarat-syaratnya untuk masuk tarekat-tarekat tersebut, tetap memberikan kepada beliau tarekat supaya dia bisa ahli, supaya dia bisa melengkapi syarat-syaratnya. Kita bukan ingin mau masuk I1, I2, bukan. Kalau benar, kalau ada I1, I2, kamu harus punya sertifikat I1 dulu, baru bisa S2. naik ke S2. Ini antara tarekat sama tarekat ada begitu. Dalam tarekat, kalau mau masuk tarekat, yang penting kamu punya keinginan. Yang penting kamu ingin menjadikan apa? Hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum baca sejarah, banyak orang-orang yang bukan muslim dulu ikut tarekat, Ya Allah. bukan muslim. Ya bagaimana? Karena dia menemukan ketenangan hatinya di tarekat itu, tapi walaupun dia masih belum ngerti. Allah. Inilah kemurnian tarekat-tarekat tersebut. Tarekat karena seakan murni, seakan tenang itu kan bisa memberikan ketenangan, kemurnian, kecahayaan kepada orang-orang yang masih belum juga ngerti Islam. Ini ada sejarah dalam sebuah kitab sejarah. Orang-orang tarekat lagi kumpul ya. Lagi kumpul, lagi berpikir, ya wirid-wirid biasa. Ada orang Yahudi, seorang Yahudi. Dia tapi dalam perjalanan. Duduk di depan pintu. Itu apa? Pintu tempat itu, tempat mereka yang lagi berzikir. Nyaman. Ya Allah, itu dia. Dengar wirid itu baik. Dengan Yahudi dia. Dengan wirid, ya Allah ya Rahman. Dia merasa sakit nikmat. Dia stres, bingung mau kemana dia. Berjalan kaki dia. Lagi begitu stres. Banyak orang merasa kurang nyaman, merasa nyasar dalam muka bumi ini. Begitu dia duduk apa? Duduk depan apa? Depan pintu tempat ahli-ahli tarekat yang berada apa? Baca auratnya bareng-bareng. Begitu dia merasa nikmat, merasa sangat tenang, nyaman, dia kepo. Pintu apa itu yang buat dia? Buat dia sangat itu tenang begitu. Ada satu jamaah keluar dari tempat itu. Ya ada urusan atau apa ya. Dia nanya, Pak, anak mau ikut. Orang yang telah keluar nggak nanya kamu agama apa. Dimasukin. Apakah dia punya wudu apa enggak? Dia Yahudi dia kan langsung diajak masuk. Duduk lagi nih, Ahmad dia baca aurat, azkar, salawat. Ketika sudah selesai majlis, baru terbongkar. baru ketahuan itu bukan muslim itu. Yahudi itu. Tapi yang buat orang Yahudi itu menarik itu aurat-aurat yang telah dia dengar sehingga dia merasa sangat luar biasa aman, tenang, nyaman banget. Sehingga dia mengatakan kepada mursyid-mursyid tarekat di zaman itu yang berada lagi wirid-wirid bareng-bareng di situ, aku ingin masuk agama Islam. Jadi subhanallah. Jadi tarekat-tarekat tersebut itu di dalam sejarah banyak ahli-ahli tarekat yang memasukin orang-orang ke agama Islam. Banyak orang masuk agama Islam, senang dengan agama Islam, suka dengan agama Islam, masuk tarekat. Jadi kalau kita melemahkan tarekat yang lain, kita menghina tarekat yang lain, kita melihat tarekat yang kita ikuti lebih bagus daripada tarekat yang lain, bagaimana kita bisa memasukin orang-orang ke agama Islam melalui tarekat-tarekat tersebut? Padahal itu tarekat-tarekat ini masih pecah belah, masih belum setuju, masih belum begitu juga menjalani tarekat tersebut. Lihat orang terbaik. Alhamdulillah atas kepemimpinan Pak Yai Muslim. Iya. Di Lombang Barat ini ada pertemuan di pas ada satu persepsi sama dengan di Lombang Barat. Yang terbaik, anak belum dengar baik. Apa terbaik?
Jadi di Pulau Dawang Barat ini atas kepemimpinan Bapak Yado Kosil ada pertemuan lintas torika. Jadi dari torika berbeda kumpul tiap 150 hari. Alhamdulillah. Dan untuk menyamakan satu persepsi bahwa Alhamdulillah. torika tidak ada tidak Iya. sama. Iya, Masya Allah, jazakumullah khairan jazaa, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini baik. Yang maksud ana dari bicara ana yang begini kepada antum sebagai murid tariqah, ada insyaallah mudah-mudahan jadi murid tariqah. Marilah tariqah tersebut itu hidup di muka bumi ini seperti satu rumah tangga. Iya. Itu maksud ana. Iya. Ya kan? Antum sebagai ikut tariqahnya, ikut tariqah apa? Anak Syabandiyah apa? Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, ikut tariqah Al-Jilaniyah, yang ikut tariqah Naqsyabandiyah, yang ikut tariqah Jilani Syadiliyah kan? Marilah kita hidup di muka bumi ini seperti satu rumah tangga. Seperti rumah tangga, satu rumah tangga kan? Walaupun kemungkinan beda cara wirid-wiridnya ya, beda cara-cara wiridnya atau beda dikir-dikirnya, jangan menganggap diri lebih bagus daripada yang lain, jangan. Ini tarikah sama tarikah yang lain. Perbedaan di antara tarikah sama tarikah yang lain seperti perbedaan yang ada di antara buah sama buah yang lain. Ya, seperti itu. Kan apel beda dengan pisang, tapi sama-sama buah. Ya kan? Sama-sama buah kan? Ceruk beda dengan mangga, tapi sama-sama mungkin tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah Naqsyabandiyah ma tariqah Syadiliyah, ya kan? Beda dalam cara itu, tapi sama-sama apa? Tariqah. Maka jangan melorotkan beda soalnya, ya? Atau menganggap tariqah Syadiliyah lebih bagus dari tariqah, jangan. Atau tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah lebih bagus dari tariqah, jangan. Itu bukan tariqah itu. Bukan apa kayak pelangi gitu ya? Gimana? Kayak pelangi. Pelangi itu apa? Yang warna-warni di langit. Di langit. Ayo terjemahan dulu. Pelangi. Jangan angel-angel takoke. Maksudnya toreko satu sama yang lain itu biar enakan bersatu kayak pelangi dilihat kan cantik karena berbeda. Untuk Kan warnanya merah, hijau, kuning. Oh, berwarna karena nih, Warna-warni. ini kan merah beda dengan putih, Nah, tapi sama-sama warna. Eh, Hijau beda dengan Kuning. kuning, tapi sama-sama warna. Ya begitu kan? kalau cuma warna merah tok kan kurang menarik itu. Ya itu tanawu. Ya kan tanawu itu yang saya telah tadi disampaikan kepada antum kan? Iya, iya. Betul kan? Kalau misalnya ada hanya pisang saja, ya kurang lengkap vitaminnya. Vitaminnya kurang apa? Tapi kalau kita kadang makan apel, kadang jeruk, kadang pisang, kadang apa? Kadang buah-buahannya mangga, kadang papaya. Kan itu apa? Vitamin lengkap itu. Iya. Maka perbedaan di antara tarekah-tarekah tersebut bukan perbedaan berantakan, tapi perbedaan untuk mensempurnakan tarekah sama tarekah yang lain. Untuk mensempurnakan, bukan untuk berantakan. Betul Pak? Antum setuju dengan saya apa enggak? Setuju. Mau seperti ini apa enggak? Mau. Betul Pak? Iya. Setuju apa enggak? Tambah bangetnya. Kalau orang menganggap perbedaan di antara tarekat-tarekat tersebut sebagai perbedaan berantakan, itu masih belum mengerti hakikat tarekat. Kita lihat aja yang punya tarekat-tarekat tersebut Pak Yai. Imam, iya coba ya kan. Kalau kita tanya Imam Naqsyabandi, apakah wahai Naqsyabandi kamu lebih bagus dari Imam Al-Jailani? Pasti Imam Naqsyabandi mengatakan, aku orang yang paling lemah, aku orang yang paling bodoh. Imam Naqsyabandi. Kalau kita tanya Imam Jailani, antum lebih bagus daripada Imam Naqsyabandi? Imam Jailani pasti jawab, aku orang yang paling lemah, paling bodoh. Imam Naqsyabandi lebih bagus dari saya.
Juga begitu Imam Naqsyabandi, aku orang tidak ada apa-apa. Imam Jailani lebih bagus dari saya. Juga begitu kalau kita tanya Imam Syadili, wahai Imam Syadili, apakah engkau lebih bagus dari Imam Jailani, Imam Abdul Qadir Al-Jailani dan Imam Naqsyabandi? Pasti Imam Syadili mengatakan, aku orang yang paling lemah, yang paling tidak apa-apa. Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Naqsyabandi lebih bagus dari saya. Inilah akhlak-akhlak ahli tarekat. Kalau akhlak-akhlak ahli tarekat tersebut tidak seperti ini, pasti tarekat-tarekat tersebut tidak akan berada di muka bumi ini sampai sekarang. Setuju. Betulkah? Betul. Karena mereka saking mengindahan tarekat-tarekat tersebut, karena akhlak mereka sangat luar biasa. Orang-orang menganggap diri tidak apa-apa, tidak siapa-siapa. Ya seperti yang saya telah disampaikan kepada antum dalam hikam al-Athaiyah. Ibnu Athaillah Sakandar tidak menganggap diri apa-apa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tarekat-tarekat mereka berkah supaya tarekat-tarekat mereka punya masa lama di muka bumi ini. Coba zaman-zaman imam itu antara Abdul Qadir Jailani sama sekarang, sudah lama. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkah dalam tarekat Abdul Qadir Al-Jailani atau tidak memberikan berkah dalam tarekat Imam Naqsyabandi atau tidak memberikan berkah dalam tarekat Al-Imam Asy-Syadili atau dalam tarekat-tarekat yang lain, pasti tarekat-tarekat tersebut sudah selesai. Karena tidak sesuai dengan maha suci yang ada dalam diri kita. Tidak sesuai dengan maha suci yang ada dalam diri kita, yaitu fitratit tauhid allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Karena tarekat-tarekat mereka Masya Allah sesuai dengan maha suci yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan kepada kita dalam diri kita masing-masing. Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah Masya Allah keberkahan dalam tarekat tersebut, sehingga tarekat-tarekat tersebut masih sampai sekarang di antara kita karena sudah sesuai dengan maha suci yang ada dalam diri kita tersebut, yaitu at-tauhidu wal hubbu wasyauqu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara, maka antum sebagai murid-murid tarekat tersebut, tolong para kiai-kiai, para ulama kita, guru-guru kita, yang saya berharap banget insya Allah Subhanahu wa ta'ala antum menjadikan Masya Allah kedutaan Rasulullah. Amin. Antum menjadikan tentara Allah Subhanahu wa Amin. Ya ta'ala Allah. di muka bumi ini. Dimanapun kalau ada pecah belahan antara satu mursyid sama mursyid yang lain, tolong diberikan kemurnian. Berikanlah kesetujuan, kesatuan kepada mereka. Kenapa? Karena perbedaan di antara misalnya mursyid tarekat sama mursyid tarekat yang lain, atau perbedaan yang ada di antara murid tarekat sama murid tarekat yang lain terdasar atas salah paham tarekat. Salah paham tarekat. Maka biar kita mensatukan mursyid-mursyid tarekat tersebut dan murid-murid tarekat tersebut, marilah kita membenarkan, memahami tarekat-tarekat yang ada dalam pikiran orang-orang masing-masing yang ikut tarekat. Ya, itulah tugas sebagai kita, sebagai antum ahli tarekat, sebagai antum ikut tarekat, sebagai antum juga punya mursyid. Gini, satu titik yang saya ingin disampaikan juga. Antum mengatakan sudah bayat kepada mursyid. Apa itu bayat? Coba. Bayat itu sebuah apa? Sumpah janji. Iltizam. Kita apa? Kita menjaga janji kita dengan mursyid selamanya. Mursyid itu apa? Menjaga janjinya dia dengan Allah. Kita siap taat sama mursyid. Siap. Kita taat sama mursyid. Selamanya si mursyid itu berada dalam taat kepada Allah. Kalau si mursyid itu sudah goyang. Baik, kalau si mursyid itu gimana? Kalau sudah bergoyang-goyang gimana?
muridnya ikut goyang. Dia ikut goyang bahaya. Perang nanti Pak Yai. Iya, iya. Maka saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau mursyidnya selamanya masih berada dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap taat sama si mursyid. Taat sama si mursyid. Seandainya kalau mursyid itu mungkin kadang-kadang sudah goyang, sebagai kita murid beliau, sangat cinta sama beliau, sangat hormat sama beliau, dikasih pemasukan. Guru kita yang mulia, ya. Ini yang antum telah tadi dilakukan atau dibuat kayaknya belum begini begitu ya. Ya, kita nggak bisa taat antum dalam sisi yang tidak dalam taat Allah. Kita siap taat engkau kalau engkau tetap menjaga taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada seseorang makhluk dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Dan atau gini, saking kita hormat, kalau mursyid kita lagi dosa kita nggak ikut, itu namanya ikutin mati. Jangan ikut mati. Harus ikut dengan kesadaran, dengan keilmuan, dengan cahaya dalam hati, yaitu cahaya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita artinya kita memutus janji, bukan. Kalau kita tidak ikut dia dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan kita arti memutus janji kita dengan beliau, bukan. Terbalik, kita lebih menjaga janji kita dengan dia dan juga menjaga janji kita dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita, kalau dia lagi dalam keadaan tidak benar, kita memberikan nasihat, tidak masalah. Kalau misal guru aja dengan murid, dengan santri. Kalau santrinya guru misalnya, ya manusiawi guru, bukan malaikat kan? Iya. Guru itu manusiawi, kadang-kadang bisa salah juga. Kalau ada santri mengatakan, guru, itu matematika itu enggak benar itu hasilnya tuh di dalam matematika tuh. Ya, itu kebetulan harusnya begini begitu. Guru itu harus terima nggak? Terima. Terima dong, itu benar. 2 tambah 2 4 guru. Iya. Kalau guru misalnya lagi kurang sehat atau gimana ya, atau lagi pusing, atau lagi ini, dia bilang apa? 2, iya. Dia bilang 2 tambah 2 5. Nah, Santri mengatakan, mohon maaf guru, dengan adab ya, harus dengan sopan, dengan ta'zim, dengan hormat, itu guru kan? Ya kan? Guru mohon maaf ya guru, itu 2 tambah 2 hasilnya 4 guru. Mohon maaf ya guru. Guru harus terima gak? Ya begitu juga dengan mursyid-mursyid kita dalam tarekat-tarekat tersebut. Kalau ada sesuatu yang gak begitu tepat, kita disampaikan kepada dia dengan cara baik-baik. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalati billati hiya ahsan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana minhu ya rabbana min kulli sharrin ma'suma. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma اختم لنا بصالحات اعمالنا. اللهم اجعل سجال رحمتك على ذنوبنا. اللهم لا تسلط علينا يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل في دينك اجتهادنا. اللهم اجعل التقوى زادنا. اللهم انا عليك توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على الاستقامه واعنا على موجبات الطاعه واعنا من موجبات الندامه في الدنيا ويوم القيامه. اللهم خفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عيشه الابرار واكفنا شر الاشرار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا ورقاب امهاتنا واخواننا واخواتنا من النار. يا عزيز يا غفار يا جبار يا قهار. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.